pertama yang saya hormati Baitul Umum ini, sesuai dengan Baitul Umum ini beserta staf, di Baitul Umum beserta staf, ketua staf, ketua Kopmas beserta staf, ketua Eko Mapustani beserta staf, dan para pekerjaan aku sampai global. Pada ketua DPR dan ketua lembaga saya. Dokter Anies Baitul Umum ini mengucapkan selanjutnya kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Majelis Taklim Baitul Umum atas yang terakhir, apabila dalam pelaksanaan kegiatan taklim performa ini ada hal yang semua ini yang di luar intal semua ini. Mujahid. Assalamualaikum. Makasih Pak. Mau? Wah, minuman adem tuh. Kopi. Abang itu Pakai doakan keadaan sehat walafiat lulus itu mungkin itu fasilitas negara kita ini segala macam. Amin ya Allah. Para pengurus organisasi di internal ada musuh tuh. Apa lewat mana, Pak? jalan daripada bapak-bapak sebagai anggota masyarakat. Mobil khusus apabila ada suatu keluarga kita yang sakit, yang berada di rumah sakit, yang meninggal dan lain sebagainya, informasikan sehingga para kaum muslimin dan muslimat pun satu namanya tidak menggunakan hormat dan saya jadi yang dari Allah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kita segera berangkat pada selesai latihan kami bantuan mudah-mudahan dari suatu berjamaah juga seperti Baitul Umum ini setelah sebelumnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang terus mudah-mudahan kita mendapatkan Islam dan ada yang saya bacakan yang kita sedang membacanya menunjukkan kenakalan dan apa yang dibacakan serta ibu yang saya itu bahwa insyaallah hadirin yang dalam Allah ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan mengenai masalah UPD unit pengelolaan zakat. Kami angkat pada pengurus-pengurus DKM se-Maladasari mohon kiranya ikut unit pengelolaan zakat karena ini adalah merupakan kepentingan dari kita untuk kita. Nah itulah nanti akan kita sampaikan ke Basnas, ke Badis, kalau tidak bisa perlu apa-apa, kita nanti Badis dan sebagainya. Jadi 28 masjid mudah-mudahan bisa aktif dalam unit pengukur zakat. Baru ada beberapa masjid yang mendaftarkan ke Pak Topri dalam rangka ikut mengelola zakat kita ini semua. Tapi yang jelas sekali lagi sangat bermanfaat bagi kita. Dua, setelah zakat aliran dana pokok seperti pokok dan itu angka pada kebenaran mudah-mudahan
Anur, Presiden Direktur Minin, dan Guru Yasin yang masih sakit, dari Anur, Aswan yang masih sakit, dan doakan mudah-mudahan usulnya pasal kita dengan orang itu dari pasal ini di kubur kamu. Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan alhamdulillah baik. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan kita dijawab. Jazakumullah khairan. Diberikan lalu acara pemberitahuan undangan sekaligus dari MTBM bersama DKM Masjid Baitul Mukminin mengadakan pengajian Bintel Ba'da Zuhur dan akan diisi oleh Kiai Haji Abdullah bin Nasyar atau Agim pada tanggal 4 September. Pada para jamaah yang bisa hadir diharapkan untuk hadir pada tanggal tersebut. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hamna bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ja'al al-Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ahdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berarti Bapak Eman selaku Ketua Forkomas, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Mukminin, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa komunikasi Masjid Semalakasani yang biasa diadakan setiap hari Sabtu pagi. Dan alhamdulillah hari ini saya diminta untuk dapat misinya. Mudah-mudahan ini dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah. Kemudian salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan pada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk memberikan guidance atau bimbingan kepada umat manusia dalam kehidupannya sejak dari dunia sampai akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa baru saja kita bangsa Indonesia ini memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita ke-79. Barangkali sebagai umat Islam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini harus
hendaknya memberikan penyadaran kepada kita. Dan ini tentu tidak boleh kita lupakan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1346 Hijriah. Jadi kalau menurut perhitungan Hijriah, kemerdekaan kita ini sudah 82 tahun sudah. Kalau Masehi 79. Ini patut kita syukuri karena hari yang bersejarah itu jatuh pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik di antara hari yang jumlahnya 7 hari, dan berada di bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, bulan yang terbaik di antara dan 12. Jadi bagi kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini harus memberikan penyadaran kepada kita bahwa kita harus bertekad untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat sekarang ini kita dihebohkan macam-macam yang terjadi setelah 17 Agustus kemarin. Dan Rasulullah SAW di tengah-tengah kekisruhan dan kehidupan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, Rasulullah telah mensinyalir dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan, akan datang kepada kalian satu saat, tahun-tahun di mana tahun-tahun itu sangat banyak sekali tipu muslihat. Akan datang kepada kalian tahun-tahun yang seperti itu. Bagaimana keadaannya tahun-tahun yang penuh tipu muslihat? Orang yang jujur akan dikatakan orang yang berdusta. Sebaliknya orang yang berdusta, pembohong akan dikatakan sebagai orang yang jujur. Yang terbalik-balik, orang yang amanah akan dianggap sebagai pengkhianat. Sebaliknya orang pengkhianat itulah yang jadikan idola, itulah yang dianggap sebagai orang yang amanah. Nah, kita harus mewaspadai keadaan-keadaan yang seperti ini. Tetapi bagaimanapun kita tidak boleh kehilangan pedoman. Pedoman ada di tengah-tengah umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Haji Wada Nabi memperingatkan hal ini. Kata Nabi, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata Rasulullah. Nabi mengatakan, aku akan tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang kepada dua perkara ini, aku jamin, kata Nabi, kalian tidak akan sesat hidup selama-lamanya. Lan tadillu abada, selamanya. Apa itu yang dua? Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kitabullah yaitu Al-Quran yang masih ada di tengah-tengah kita, dan begitu juga sunnah Rasul yang merupakan pedoman pelaksanaan jumlah daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190, di situ Allah menyebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Ada sekelompok orang-orang, kata Allah dalam firman ini, yang disebut oleh Allah sebagai kelompok ulul albab, kelompok bukan orang sembarangan. Apa yang mereka lakukan? Mereka
sujud kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbalik, di samping berpikir dan juga melakukan kegiatan fikir, memikirkan kejadian langit dan bumi. Sekarang mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadzal maka peliharalah daripada siksa api neraka. Bapak Ibu sekalian, dari ciri daripada kelompok ulul albab itu mereka tema kita pada pagi hari ini adalah mensinergikan antara pikir dan pikir itu di dalam kehidupan. Bapak dan Ibu sekalian, apa artinya sinergi? Kan tema kita sinergi fikir dan pikir, atau sinergi pikir dan pikir. Secara bahasa, sinergi itu artinya penggabungan dan perpaduan dua hal sehingga menjadi terpadu dan bersenyawa antara satu dengan yang lain. Nah, orang-orang yang dapat mensinergikan antara disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu istilah ulul albab. Apa kriterianya ulul albab ini? Menurut Al-Quran surah Ali Imran 190 adalah melakukan olah zikir dan melakukan olah fikir. Dan inilah yang dipopulerkan dulu oleh mantan presiden kita Pak Habibie. Ketika beliau memimpin ISMI, beliau mempopulerkan sebuah istilah yang waktu itu masih asing di telinga kita. Ada istilah namanya imtak, masih ingat Bapak? Ada istilahnya imtek. Nah, imtek itu akibat olah fikir, imtak itu akibat olah zikir. Sehingga ketika itu orang masih bertanya, apalagi istilah yang dikeluarkan Pak Habibie, ada imtak. Nah, tapi istilah itu sudah kita pakai sekarang. Ulul albab adalah mereka yang otaknya penuh dengan ilmu dan sains serta teknologi, sedang dadanya padat dan syarat dengan hikmah, iman dan takwa. Takwa artinya pandai memelihara atau menjauhkan diri dari tiap-tiap perbuatan yang merusak, perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dapat menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin dari dunia sampai akhirat. Ulul albab adalah sekelompok orang yang dalam dirinya berpadu dan bersinergi antara rasio dan rasa, bersinergi antara ilmu dan iman. Dengan ungkapan lain, kita bisa mengatakan bahwa ulul albab adalah mereka yang memiliki kemampuan mengambil kesimpulan, pelajaran dan peringatan dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, serta mampu memahami gejala-gejala sosial, peristiwa dan fenomena alam dalam kehidupannya. Ulul albab sering diterjemahkan ke dalam bahasa kita Indonesia dengan orang-orang yang berakal. Kalau kita lihat terjemahan Al-Quran, ulul albab itu pasti disebut kelompok orang-orang yang berakal, berpikir dan berilmu. Tetapi mungkin akan lebih tepat jika kita terjemahkan ulul albab itu dengan istilah orang-orang yang beradab. Jadi orang-orang yang beradab itulah dia ulul albab.
Dan itu sekarang yang susah betul kita untuk membangun peradaban itu. Dalam hal ini bagi kita umat Islam adalah membangun peradaban Islam. Sebab orang-orang yang beradab kalau berpikir bukan hanya dengan otak mereka saja, tetapi senantiasa menyertakannya dengan hati nurani. Keunggulan mereka terletak pada kemampuan memasukkan antara daya fikir dengan iman dan hati nurani, sehingga dapat melahirkan karya-karya besar dan bermanfaat karena hasil dari sikap taat dan tawakalnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menambahkan, orang yang beradab itu adalah orang yang mempunyai akal yang waras, akal sehat. Sekarang akal sehat kita ini yang terganggu, Bapak dan Saudara sekalian. Kadang-kadang kita dihadapkan kepada fenomena atau gejala yang bertentangan dengan kewarasan akal kita, tapi kita terima. Akal sehat kita tidak bekerja. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini di sekitar kita. Sekarang kita bahas tentang apa itu zikir. Kan olah zikir. Kita juga sering mengartikan atau memaknai zikir ini secara dangkal dan sambilan. Secara harfiah, zikir itu artinya adalah ingat. Ingat adalah kebalikan dari lupa. Sedangkan lupa artinya hilangnya ingatan dari sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Manusia ketika mereka berada di alam telah mengetahui dan bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'raf 172 menjelaskan hal itu kepada kita. Tetapi tatkala manusia hadir ke alam dunia, yaitu setelah bergabungnya ruh dengan jasad, maka manusia banyak yang lupa terhadap pengetahuan dan persaksiannya dengan Allah tersebut. Jadi Bapak dan Saudara, ketika kita semuanya ini, sejak dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti menjelang hari kiamat, ketika mereka masih berada di alam ruh, mereka sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah kepada kita. Ketika itu kita serentak, bapak menjawab, saya menjawab, cucu bapak menjawab, baik yang sudah meninggal ataupun yang akan datang. Apa kata mereka? Bala syahidina, benar engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi untuk itu. Tetapi persaksian ini banyak dilupakan oleh manusia. Oleh karena itulah manusia itu disebut manusia insan. Insan itu artinya orang yang suka pelupa. Kalau tidak pelupa bukan manusia namanya. Oleh karena dia pelupa, dia perlu diingatkan. Nah, inilah pekerjaan kita sebenarnya. Pekerjaan dakwah itu sebenarnya adalah untuk mengingatkan manusia kepada persaksian mereka bahwa Anda dulu telah bersaksi tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu, jika lupa artinya hilangnya kesadaran tentang sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya, maka zikir berarti hadirnya kembali kesadaran dan pengetahuan itu. Hadirnya kesadaran bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita sebut dengan konsep La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Kita nafikan, kita negasikan, tidak ada Tuhan. Kemudian kita tetapkan yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid la ilaha illallah inilah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang sebaik-baik zikir itu ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah la ilaha illallah. Orang yang bertauhid, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, pada saat itu dia memerdekakan dirinya dari penghambaan manusia
masuk kepada penghambaan kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang merdeka. The ultimate declaration of independence. Puncak daripada kemerdekaan seseorang adalah ketika dia dapat melepaskan dirinya daripada dipandang oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim menyebutkan zikir la ilaha illallah itu dengan istilah kalimatun thayyibah, yang diumpamakan oleh Allah laksana sebuah pohon yang baik yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, sedang cabang, ranting dan dedaunannya rindang menjulang ke angkasa. Buahnya setiap saat dapat menyantuni orang-orang yang bernaung di bawahnya. Ulul albab adalah mereka yang gemar berzikir dan kokoh hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mengobarkannya sejak di dunia sampai akhirat, lalu mewujudkan kesejahteraan kepada sesama makhluk. Jadi dengan ungkapan yang lain kita dapat berkata bahwa orang-orang yang berzikir adalah orang-orang yang selalu mengingat dan menyebut serta menghadirkan Allah dalam keseluruhan aktivitasnya, sehingga berdampak pada adanya keinginan untuk mensejahterakan sesama makhluk, dan itulah yang menjadi cita-cita dan obsesinya dalam kehidupan. Ingat Rasulullah pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia kata Nabi orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada manusia yang lain. Nah, mari kita berlomba-lomba untuk itu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah 152 mengatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berpikir kepadanya dengan janji Allah itu akan ingat pula pada pelaku zikir itu. Kemudian Allah memerintahkan untuk bersyukur nikmat kepadanya, melarang kebalikannya yaitu kufur nikmat dengan ancaman siksa yang pedih. Jadi Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Itu ayat yang sudah populer, yang sudah kita hafal dan kenal. Zikir adalah satu manifestasi perwujudan dari syukur nikmat. Artinya dengan ungkapan lain, mereka yang tidak mau berzikir berarti mereka memilih kufur nikmat. Jadi orang yang tidak mau berzikir berarti dia memilih untuk kufur nikmat. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghasilkan Allah akan ingat kepada hambanya. Dan ungkapan lain berarti orang-orang yang tidak mau berzikir akan membiarkan dirinya tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya Allah akan membuatnya lupa kepada dirinya sendiri. Dalam surah Al-Hasyr ayat 19 terakhir disebutkan apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kata Allah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Ketika dia lupa kepada Allah, Allah akan membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia tidak tahu dia ini siapa, dari mana asalnya, sedang di mana dia, mau kemana dia, apa visi hidupnya di dunia ini. Apakah hidupnya di dunia ini saja? Hidup ini akan bersambung, Pak. Hidup ini akan bersambung, Bu. Bukan di dunia ini kita singgah sebentar aja, gak lama. Apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Oh, kekuasaan, lepas. Bagaimanapun Fir'aun berkuasanya, akhirnya kita tahu apa yang terjadi. Qarun bagaimanapun kaya
kekayaannya, kita tahu juga bagaimana akhirnya dia dengan kekayaannya akan lepas, akan hilang, akan sirna. Karena itulah Nabi dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti seorang musafir atau seperti seseorang yang sedang menyeberang jalan. Bapak dan Ibu, coba perhatikan. Kalau orang mau musafir, apa yang harus lebih dahulu disiapkan oleh dia? Apa Pak? Apa? Ibu? Tapi ada yang sebelum itu yang harus dia siapkan. Bukan hanya bekal itu soal kedua. Kalau dia mau musafir, yang perlu ditetapkannya sebelum bekal apa? Arahnya, mau kemana dia? Masa kita mau musafir, tanya Pak mau kemana? Pak belum tahu nih mana. Nah, tujuan itu yang harus saya mau musafir ke Bandung. Nah, setelah jelas tujuan mau kemana, baru kita menyiapkan bekal. Jadi orang yang musafir tidak tahu tujuan mau kemana, itu namanya luntang lantung. Tidak tahu mau kemana. Ibu-ibu aja mau ke pasar, ketika keluar dari rumah tanya, "Bu mau kemana? Bu mau ke pasar." Kan jelas tujuan ke pasar. Tapi ketika dia disapa oleh tetangganya, "Bu mau kemana?" "Waduh, belum tahu nih mau kemana." Gak jelas. Kan bahaya tuh, Bu. Linglung. Atau orang yang penyeberang jalan. Abir sabil. Bapak dan Ibu lihat nggak orang bagaimana perilaku orang yang menyeberang jalan? Ini jalan ramai nih, jalan Tamrin, jalan Sudirman. Dia mau menyeberang, apa yang harus dilihatnya lebih dahulu? Yang melintas. Lihat kiri kanan, jangan ngelondong aja ditabrak sama mobil. Lihat kiri kanan. Setelah itu tidak ada mobil, dia harus nyeberang. Tapi dia harus nyeberang itu cepat-cepat. Masa ada orang yang nyeberang lambat? Jadi begitu juga di dunia ini Pak, cepat-cepat sebelum terlambat. Oh, mau tobat, besok lah, lusa lah, sebulan lagi. Oh, belum tua, belum ada obat, masih muda. Jangan begitu. Bapak dan Ibu sekalian, syukur kepada Allah, syukur nikmat akan menghasilkan tambahan nikmat melebihi dari apa yang harusnya telah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti lain, yang tidak mau bersyukur berarti dia enggan atau ogah untuk menerima tambahan nikmat dari Allah. Kan tadi Allah mengatakan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Artinya orang yang mau bersyukur, dia tidak mau menerima tambahan nikmat, ogah dia, enggak mau. Padahal ini adalah nikmat. Nah, lupa kepada Allah akan mengakibatkan dia lupa kepada dirinya sendiri, yang kita sebut dengan istilah lupa diri. Ada juga istilah lupa daratan. Tapi lupa udara nggak ada, lupa daratan ada. Kufur nikmat akan mengakibatkan azab yang begitu pedih. Dengan arti lain, yang tidak mau berpikir dan bersyukur sama halnya dengan menanti atau mengundang azab Allah untuk dirinya. Dan ingat, ketika Allah mendatangkan azab, itu bukan hanya yang bersangkutan yang kenapa. Kita semua kena. Oleh itulah Nabi mengumpamakan kehidupan kita di dunia. Saya sering menyebutnya dengan istilah perahu sosial. Kita ini hidup dalam sebuah perahu sosial yang besar. Bayangkan dalam sebuah kapal yang besar, kita duduk di situ semua, masing-masing ada tempatnya. Ada di haluan, ada di tengah, ada di bawah, ada di dek di atas, ada di murisan, macam-macam sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Nah, kalau penduduk kapal ini membiarkan ada satu saja yang mencoba melubangi dinding kapal, kalau dibiarkan oleh dia, air masuk, kapal tenggelam. Yang tenggelam siapa? Dia semuanya. Jadi nggak bisa orang masuk, "Oh ini uang saya yang cari, kamu nggak usah ikut campur, saya yang minum, saya yang mabuk." Oh, nggak bisa. Anda sedang melubangi dinding kapal kita ini.
Oleh karena itu Nabi mengatakan, kalau kamu cegah dia melubangi dinding kapal, kamu selamat, dia selamat. Tapi kalau kamu biarkan dia melubangi dinding kapal, air masuk, tenggelam, dia mati, kamu juga semua akan celaka. Nah, itulah dia perahu sosial dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita membutuhkan tausiah, membutuhkan nasihat, menasehati, ingat mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah tugas hidup kita di dunia. Kalau ada orang yang lupa, kita ingatkan. Kalau ada dia yang salah, kita ingatkan, kita luruskan. Nah, tapi susahnya ada orang yang sudah diingatkan, nggak mau diingatkan. Nah, di sini musibahnya. Udah kita ingatkan, punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak, punya hati tidak merasa. Nah, ini musibah di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak dan Ibu sekalian, tentu tidak seorang pun di antara kita yang mau dilupakan oleh Allah. Bapak mau dilupakan oleh Allah? Ibu mau dilupakan oleh Allah? Enggak mau kita. Nikmatnya dibatasi dengan jatah. Apalagi kalau sampai menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang hamba yang bijak, cerdas adalah hamba-hamba yang banyak berpikir sebagai bagian dari perwujudan rasa syukur nikmatnya kepada Allah, dan sekaligus menghindarkan dirinya dari azab Allah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita bicara tentang substansi zikir itu apa. Nah, kita sudah tahu tadi zikir itu bagaimana. Sekarang substansi zikir. Substansi zikir itu ada 6. Yang pertama, sadar diri berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Minallah. Jadi kita harus menyadarkan diri kita bahwa kita ini berasal dari Allah. Allah yang menciptakan kita. Dialah yang Khaliq, yang menciptakan kita. Dalam Al-Quran kata-kata minallah dari Allah itu diulang sebanyak 87 kali. Jadi kita ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, substansi zikir adalah berusaha sekuat tenaga agar tetap berada di jalan Allah. Kalau tadi minallah dari Allah, sekarang fillah. Fillah itu dalam Al-Quran terulang sebanyak 16 kali. Jadi kita dari Allah dan berusahalah untuk tetap berada di jalan Allah. Dan itu yang kita minta minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang yang menghayati Fatihah dalam salatnya, Pak, ketika sampai ihdinas siratal mustaqim itu memang luar biasa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Beri kami kekuatan untuk tetap berada di jalan yang lurus, bukan di jalan yang belok-belok, zigzag. Nah, sekarang ini banyak orang jalannya zigzag, Pak. Sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, tidak jelas. Nah, kita minta kepada Allah supaya kita berada di jalan yang lurus. Yang ketiga, substansi zikir adalah beramal dan beribadah semata-mata karena dan mencari ridha Allah saja. Kalau tadi minallah, ada fillah, sekarang ada lillah. Lillah itu artinya beramal, beribadah semata-mata karena mencari ridha Allah saja, tidak karena yang lain-lain. Nah, oleh karena itulah kita memerlukan keikhlasan di dalam beramal. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya memurnikan tujuan, mencari ridha Allah. Makanya saya sering mengatakan, kalau tidak salah saya ketika ceramah di Masjid Baitul Mukminin ini dulu, waktu saya masih tinggal di sini, saya pernah mengatakan, dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku mencari muka itu jelek apa baik? Negatif itu cari muka. Orang cari muka itu apa? Karena dia tidak ada muka, dicari muka kepada yang lain. Mukanya nggak ada. Kalau Anda mau mencari muka juga boleh, tapi cari wajah Allah. Carilah muka kepada Allah. Nah, itu bagus. Dari perilaku negatif menjadi perilaku positif.
ibtigha'a wajhillah, mencari wajah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, substansi zikir adalah menyadari semua yang diperoleh adalah semata-mata karena dan dengan pertolongan Allah lah. Jadi ada minallah, ada fillah, ada billah, sekarang ada billah. Semua yang kita peroleh ini semata-mata karena dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu kita sering mengatakan haula, la haula wa la quwwata illa billah. Semua yang kita peroleh ini bukan usaha kita, Pak. Ini semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki bukan karena kita itu, Allah yang titipkan kepada kita. Untuk apa? Untuk menguji kita. Ashkuru an akfur. Jadi kalau orang banyak punya harta, doa Nabi Sulaiman dipakai. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ya Allah, kekayaanku ini adalah karunia-Mu. Engkau ingin menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau sebaliknya aku akan kufur. Nah, orang yang menyadari ini, Pak, dia akan meletakkan harta itu di tangannya. Jangan letakkan hartamu di hatimu. Kalau harta di hati sulit untuk mengeluarkannya, tapi kalau harta di tangan, ditaruh, itu bisa kita infakkan, kita keluarkan kapan saja. Kemudian yang kelima, substansi zikir adalah akhirnya yakin bahwa semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata billah tadi dalam Al-Quran diulang sebanyak 160 kali. Yang kelima ini adalah ilallah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran terulang sebanyak 51 kali. Oleh karena itulah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, cepat atau lambat, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran kata-kata yarji'un itu ada dua, itu Ustaz saya cermati. Allah mengatakan summa ilaina tarji'un. Ada summa ilaina turja'un. Apa bedanya? Kata Allah, kamu akan kembali kepadaku secara sukarela, secara sadar. Nah, ini lagi orang yang beriman. Ketika dia kembali kepada Allah, dia kembalinya enak kepada Allah, karena dia tahu tempatnya nanti adalah di surga, karena dia beriman dan beramal saleh. Ilaina turja'un, kepadamu, kepada kami, kamu akan dikembalikan. Nah, ini orang-orang kafir. Sebetulnya dia tidak mau pulang kepada Allah, tapi Allah mengatakan, tidak, kamu harus pulang kepada karena kami yang menciptakan kamu. Kemudian yang keenam, substansi zikir adalah sadar diri bahwa diri selalu bersama Allah, ma'allah. Jadi kita ini, Pak, harus menyadarkan diri kita ini selalu bersama Allah, dan itu akan mengontrol diri kita daripada melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu ada kewajiban salat 5 kali minimal sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa maksudnya itu? Supaya manusia itu selalu menyadari bahwa kita ini bersama Allah, ma'allah. Jadi ada istilah, ada debat minallah, dari Allah, ada istilah fillah, di jalan Allah, ada istilah lillah, karena Allah, ada istilah billah, semua pertolongan Allah, ada istilah ilallah, kembali kepada Allah, yang terakhir ada istilah ma'allah, kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, itu sedikit tentang zikir. Sekarang fikir, kita lintas saja karena waktu sudah sangat sedikit. Apa yang disebut dengan fikir? Fikir ini adalah sebuah kegiatan otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus memikirkan kejadian langit dan bumi. Para ulama kita membagi wahyu itu, Pak, kepada dua.
Ada wahyu yang disampaikan kepada Nabi yang kemudian dihimpun menjadi kitab suci. Ada wahyu yang tidak dikumpulkan dalam kitab suci. Mereka menyebutnya dengan sunnatullah. Jadi sunnah Allah di dunia ini, di alam semesta ini, itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ada wahyu Allah yang ditulis. Nah, itulah dia Al-Quranul Karim. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira atau di bulan Ramadan itu apa? Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, para ahli tafsir mengupas 5 ayat pertama ini. Di sini Allah menyebutkan 2 perintah Iqra. Iqra itu artinya apa? Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan seluruh jagat raya ini. Jadi jagat raya ini adalah sebuah buku besar yang harus dibaca oleh umat Islam sebagai kegiatan olah fikirnya. Tapi saya umat Islam ini kadang-kadang lupa membaca Allah. Iqra ini dilupakan oleh mereka. Dan ada Iqra yang kedua. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia yang telah mengajari manusia dengan pena. Qalam itu artinya apa? Pena. Pena itu ada kegiatannya dengan tulis menulis. Itu di Al-Quran itu yang dibukukan, yang bisa kita baca, yang bisa kita tulis. Sekarang kan ada tuh Pak, ada Al-Quran. Saya ketemu dengan salah seorang teman. Dia mengatakan, Pak, saya telah berhasil menamatkan, menuliskan Al-Quran. Wah, saya kaget juga, hebat juga Bapak. Berapa lama Pak? 6 bulan. 6 bulan nulis Al-Quran. Gimana caranya? Rupanya ada buku sekarang Pak. Kita tinggal nulis saja. Ada panduannya di situ dari alif lam, dari surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagus juga itu ditulis. Jadi dia 6 bulan baru bisa menulis, menamatkan Al-Quran. Jadi ada istilah buku besar dan ada istilah buku kecil. Dalam tanda petik, saya menyebut Al-Quran itu buku kecil bukan karena merendahkan, karena dia formatnya kecil. Tapi ada buku besar. Buku besarnya adalah alam semesta raya ini. Nah, umat Islam banyak ketinggalan membaca kitab besar. Mereka hanya fokus membaca Al-Quran saja. Padahal kedua-duanya harus dibaca karena perintahnya begitu. 2 kali perintah Iqra itu, tapi objeknya berbeda. Perintah Iqra yang pertama membaca alam semesta, perintah Iqra yang kedua membaca Al-Quran. Dan antara buku besar dan buku kecil tidak mungkin terjadi pertentangan. Tidak mungkin terjadi paradoks antara apa yang ada di alam dunia ini dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia datang dari pencipta yang sama. Oleh karena itulah ada yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah itu gejala-gejala alam ini. Jadi sunnatullah itu adalah seperangkat alat yang diciptakan oleh Allah untuk kehidupan manusia. Apa umpamanya sunnatullah itu? Yang non-wahyu ya, sunnatullah. Air itu akan mengalir dari atas, dari tempat yang tinggi ke tempat yang terendah. Nah, itu sunnatullah. Untuk Allah menciptakan sunnatullah, air mengalir ke tempat yang terendah. Kalau enggak, repot kita itu. Ibu-ibu kalau cuci gak akan kering itu kain, karena air menetes ke bawah. Kecuali kalau dipompa, dinaikkan ke atas. Apalagi sunnatullah, kalau air mendidih dalam suhu berapa derajat? 100 derajat mendidih, dan beku pada suhu 0 derajat. Itu sunnatullah. Dan sunnatullah ini sifatnya eksak, pasti.
dan dia tidak tergantung kepada siapa pelakunya. Baik orang Islam masak air 100 derajat mendidih, orang non-muslim 100 derajat mendidih juga, orang kafir 100 derajat mendidih juga. Jadi nggak ada dibeda-bedakan oleh Allah. Kalau orang Islam 50 derajat dan mendidih, nah, sama semuanya. Nah, oleh karena itulah pemanfaatan ilmu dan teknologi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah ada salah seorang ilmuwan kita, tamatan ITB almarhum Allah yarham, Bapak Imaduddin Abdul Rahim. Pernah kita undang ke Masjid Baitul Mu'minin. Saya bawa beliau ke sini. Waktu belum masjid ini seperti ini, kita adakan acara maulid, lalu ada salah ketika itu saya bawa beliau untuk ceramah. Nah, beliau mengatakan sunnatullah ini harus kita tepati, tidak boleh kita ingkari. Kalau kita ingkari, rusak kehidupan kita. Sampai beliau mengatakan begini, ini ada masjid, di samping masjid dibangun rumah judi. Rumah judi ini pakai penangkal petir, masjid tidak pakai penangkal petir. Kalau petir yang disabar apa? Yang disabar petir apa? Masjid. Harusnya kalau menurut saya yang seperti itu bagi jiwa. Itu karena dia pasang penangkal petir, tidak jadi. Oleh karena itulah pemanfaatan teknologi itu sangat penting di dalam kehidupan kita umat manusia. Satu lagi cirinya, sunnatullah itu time responnya itu pendek, cepat. Tapi kalau sunnatullah yang berupa wahyu itu bisa panjang time responnya. Waktu responnya itu bisa panjang. Tapi kalau yang sifatnya sunnatullah yang non wahyu itu pendek biasanya. Oleh karena itu orang mengadakan percobaan di laboratorium, di makmal dan sebagainya, untuk memberikan kepastian kepada manusia bahwa bisa mereka merencanakan sesuatu dan tidak akan meleset. Kalau seseorang insinyur mendirikan jembatan, ada hitung-hitungannya. Kalau ada langkah hitungan itu, jembatan itu akan ambruk. Nah, sekarang kan banyak kalau orang bikin jembatan yang semennya harusnya sekian, nah, dikorupsi. Akhirnya jembatan gak lama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus DKM boleh dong dekat adik saya. Silakan.